Kalena dhammat sawanang etammang kalamuttamang. Kita lanjutkan pembacaan bagian 7 warisan dengan subpokok bahasan misteri lain. Subpokok bahasan ini akan kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu part 38A dan 38B. Buku e-book Venerable Acharyaman Buddhidhatta Thera, A Spiritual Biography by Acharya Mahabhuanyana Sampano, diterbitkan oleh Wihara Bodhigiri. Penyunting adalah Bhante Titayano dan Herianto. Mengenai nama-nama para penerjemah dari bahasa Thai ke bahasa Inggris maupun dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dapat Anda lihat di bagian deskripsi di bawah video ini. Baiklah, kita mulai bagian pertama dari pembacaan subbahasan misteri lain. Pada umumnya, seseorang yang merasa dirinya sendiri penting akan sulit untuk menyadari bahwa ada orang lain yang lebih hebat darinya. Akan tetapi, bercita-cita ingin menjadi orang yang baik, mereka merasa berkewajiban untuk menerima yang memang menjadi kenyataan. Karena menolak untuk menerima perwujudan kebaikan yang tulus akan membuatnya kelihatan bodoh dan menentang martabat manusia. Seperti contohnya, Acharyaman, aku tidak pernah tahu ada seorang biku, samanera, bikuni yang mengenal Acharyaman dan mengerti apa yang ia ajarkan, tetap berkeras kepala dan sombong untuk menerima kebenaran yang ia ajarkan. Selebihnya, mereka bahkan merasa ingin mengorbankan hidup mereka sendiri untuknya. Kebenaran dan kemurnian yang ia ajarkan secara mendetil bisa dibandingkan dengan matematika. Keduanya didirikan atas dasar dan aturan pasti yang jika diikuti akan memberikan hasil yang tepat. Contohnya, 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Berapa kali perkalian dihitung, hasilnya akan selalu sama selama peraturan yang sama dipakai. Tanpa peduli orang dewasa yang menghitung atau anak-anak. Jika caranya yang benar dipakai, maka hasilnya akan selalu benar. Tidak peduli berapa banyak orang yang menyangkal kebenaran prinsip-prinsip dasarnya. Kenyataannya akan selalu sama. Orang-orang tersebut hanya akan menunjukkan kebodohan yang tanpa dasar. Seperti halnya prinsip-prinsip kebenaran tidak tergantung pada usia, jenis kelamin, ataupun kebangsaan. Mereka dapat diterima sebagai hukum alami yang tidak dapat dibantah. Dhamma, bahwa Sang Buddha dan para arahat lain telah menjalankannya secara sempurna, dapat menyatakan keseluruhan kebenaran itu dengan penuh keyakinan. Acharyaman adalah seseorang yang telah menjalankan prinsip-prinsip kebenaran itu sendiri. Ia bisa menjelaskan semua pengetahuannya tentang pencapaiannya dan perwujudan pencapaian itu dari dalam maupun dari luar tanpa rasa khawatir bahwa orang lain akan percaya atau tidak percaya, akan pujian atau kritikan orang lain. Semua segi yang telah dipraktekkan di dalam diri sendiri, dimulai dengan disiplin moralitas dan samadhi, dan maju ke arah kebebasan mutlak nibbana, ia katakan dengan terbuka dan berani, sehingga para pendengar bisa menggunakan pengetahuan itu menurut kemampuan mereka sendiri. Ia berbicara tanpa rasa takut mengenai semua segi luar yang ia ketahui, seperti dewa, Brahma, dan berbagai macam makhluk halus. Ia serahkan kepada para pendengarnya untuk menyelidiki sendiri. Di lain pihak, di lain waktu, selain menerima dorongan selama mempraktekkan ajarannya, mereka yang juga mempunyai kecenderungan untuk melihat segala fenomena itu
bisa memperluas wawasan dan pengetahuannya, sehingga mereka tahu cara tepat untuk menghadapi banyak fenomena yang mereka alami. Beberapa dari pengikutnya menyaksikan fenomena-fenomena itu, meskipun mereka tidak mempunyai kemampuan Acariyaman. Seperti contohnya, suatu malam buta, Acariyaman menerima kunjungan banyak dewa dan tidak punya waktu untuk beristirahat. Merasa sangat capai, ia ingin berbaring sebentar. Ketika ada lagi serombongan dewa yang datang di malam itu, ia jelaskan bahwa ia sangat letih menerima rombongan sebelumnya dan perlu beristirahat. Ia meminta para dewa itu untuk mengunjungi salah seorang muridnya dan mendengar ajaran Dhamma, dan yang mereka lakukan dengan patuh. Ketika diberitahu apa yang Acariyaman katakan, murid ini setuju untuk berbicara tentang Dhamma, dan sesudah itu para dewa ini pergi juga. Pada pagi hari berikutnya, biku ini bertanya kepada Acariyaman tentang kejadian itu. Semalam, ada serombongan dewa yang datang berkunjung. Mereka katakan bahwa sebelum datang kepadaku, mereka telah datang dahulu mengunjungimu meminta diajar Dhamma. Tetapi kamu sudah sangat letih dan butuh beristirahat. Maka kau kirim mereka untuk datang ke tempatku. Apakah hal ini benar? Atau mereka asal berbohong supaya bisa mendengarku berbicara Dhamma? Merasa agak ragu-ragu. Aku ingin bertanya langsung padamu. Acariyaman balas berkata, setelah menerima kunjungan beberapa rombongan dewa, aku merasa sangat letih. Maka ketika rombongan terakhir datang, aku kirim kepadamu, seperti yang telah mereka katakan. Percayalah padaku, dewa tidak pernah berbohong kepada biku. Mereka tidak seperti manusia yang cenderung untuk berdusta dan tak dapat dipercaya. Ketika dewa berjanji, mereka akan selalu memenuhi. Dan ketika mereka punya janji, mereka selalu tepat waktu. Aku telah berhubungan dengan makhluk bumi dan angkasa untuk waktu yang cukup lama. Dan aku tidak pernah mendengar mereka berbohong atau menipu. Mereka adalah makhluk yang jauh lebih jujur dan berbudi luhur dibanding manusia. Mereka dengan hati-hati selalu menjaga janjinya, seperti layaknya hidup mereka tergantung pada janjinya. Dan jika seseorang tidak mempunyai alasan tulus untuk tidak menepati janji, maka mereka tidak punya rasa hormat terhadap orang itu. Mereka juga mengkritikku beberapa kali, meskipun aku tidak punya niat untuk tidak jujur. Di beberapa kesempatan, aku masuk ke tingkat konsentrasi yang tinggi sewaktu meditasi sebelum janji kita datang. Aku keasikan di sana dan tahu bahwa para dewa telah menunggu. Ketika akhirnya aku kembali ke tingkat di mana aku bisa berkomunikasi dengan mereka, mereka mencelaku karena membuat mereka menunggu begitu lamanya. Aku jelaskan bahwa aku beristirahat di dalam samadhi dan tidak sengaja telat menepati janji. Alasan yang mereka terima dengan baik. Kemudian ada juga kesempatan di mana para dewa mencelaku. Aku jelaskan pada mereka bahwa aku hanyalah seorang manusia. Tetapi puluhan dan bahkan ratusan ribu dewa dari alam tinggi dan rendah mendesak untuk datang mengunjungi satu biku. Bagaimana bisa seseorang melakukan dengan baik untuk menerima kunjungan setiap dan semua rombongan pada tepat waktu? Ada juga saat di mana kesehatanku tidak begitu bagus, tetapi aku harus tetap duduk dengan sabar menerima kunjungan. Selayaknya kamu memberi simpati dengan kesulitan-kesulitan yang kuhadapi. Terkadang aku keasikan bermeditasi, tetapi hanya dikritik ketika agak terlambat selesainya. Jika seperti ini, maka lebih baik aku simpan waktu dan tenagaku untuk diriku sendiri dan tidak perlu untuk menerima kunjungan. Kalau begitu bagaimana pendapatmu? Ketika ditanya hal ini,
Para dewa mengakui kesalahannya dan segera meminta maaf. Para dewa yang sering mengunjungiku akrab dengan caraku. Jadi mereka tidak keberatan ketika aku agak telat. Mereka yang tidak pernah datang sebelumnya yang cenderung agak keberatan. Karena memang pada dasarnya mereka menghargai hal yang seadanya. Semua dewa dari semua alam, termasuk dewa bumi, adalah sama mengenai hal ini. Seringnya tahu bahwa aku seharusnya menarik dari tingkat konsentrasi yang mendalam untuk menerima kunjungan mereka. Mereka khawatir dengan konsekuensinya jika mereka mencelaku tidak menepati janji. Seringnya aku jawab mereka dengan penjelasan bahwa aku sesungguhnya menjaga janjiku lebih dari aku menjaga diriku. Alasan bahwa aku tidak menarik diri dari tingkat konsentrasi tinggi dengan tepat waktu untuk menerima kunjunganmu adalah karena aku punya tanggung jawab kepada Dhamma, sesuatu yang jauh lebih penting daripada janjiku terhadap para dewa. Meskipun dewa dan Brahma dari angkasa mempunyai bentuk tak berupa yang lebih halus dari tubuhku, cita dan kejujuranku lebih halus daripada milik dewa dan Brahma digabungkan. Tapi aku bukan orang yang bodoh yang berbicara tentang hal ini tanpa berhenti. Aku jelaskan ini untuk mengingatkanmu betapa pentingnya Dhamma yang kujaga ini. Oleh karena itu, pertimbangkan konsekuensinya baik-baik sebelum mencelaku. Setelah aku jelaskan prioritasku kepada mereka, para dewa menyadari kesalahan mereka dan peduli dengan akibatnya perbuatan mereka. Bersama-sama, mereka meminta maaf. Aku jelaskan bahwa aku tidak mempunyai rasa benci terhadap semua makhluk di seluruh dunia ini. Aku percaya di dalam Dhamma akan rasa iba dan cinta kasih yang utuh dan tanpa dengki. Setiap saat hidupku akan sesuai dengan Dhamma yang betul-betul murni. Sebaliknya, para dewa hanya mempunyai niat baik dan integritas, bukanlah kualitas yang terlalu mengagumkan. Sang Buddha dan para arahat yang lain mempunyai integritas yang murni karena Dhamma di dalam batin mereka benar-benar murni. Tidak ada makhluk di dunia ini yang bisa membayangkan betapa mengagumkan tingkat kemurnian yang paling tinggi itu. Integritas yang dimiliki para dewa adalah sesuatu yang berada di dalam pengertian biasa, yang pengetahuan dan prakteknya adalah kemampuan semua makhluk. Sedangkan integritas Dhamma dari batin yang murni dan suci adalah sifat-sifat luhur Sang Buddha dan para arahat. Tidak seorang pun makhluk yang belum mencapai kesucian bisa betul-betul memahami atau mempraktekannya. Masalah apakah aku mempunyai tingkat integritas murni bukanlah hal yang untuk dibanggakan. Tetapi ingat-ingatlah bahwa dibandingkan dengan integritas Dhamma Sang Buddha dan Arahat, integritas moral para dewa tidaklah unik atau luar biasa. Jika Acharyaman mengatakan hal tersebut kepada manusia dan bukannya dewa, maka manusia akan merasa malu atau bahkan lebih dari malu. Tetapi dewa senang mendengar Dhamma dan mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka mampu menyadari kesalahan mereka yang disebabkan oleh ketidaktahuan. Mereka dengan senang hati menjaga sikap mereka setelah itu. Mereka tidak merasa marah atau tersinggung. Acharyaman berkata bahwa sikap yang patut dikagumi itu memang sebanding dengan derajat kehidupan yang tinggi. Contoh yang singkat ini hendaknya untuk direnungkan akan perwujudan yang penuh misteri di luar jangkauan pengertian jasmani. Fenomena-fenomena tersebut adalah misterius bagi mereka yang tidak bisa melihat. Mereka bukanlah misteri bagi mereka yang bisa melihat. Demikian pula,
kebenaran prinsip-prinsip dasar dalam hal Dhamma bisa maya. Selama Sang Buddha satu-satunya yang bisa memahami Dhamma yang sebenarnya, Dhamma itu akan seperti misteri bagi yang lain. Tetapi sekali seorang pengikutnya menjadi arahat, maka ia akan bisa juga memahami Dhamma itu. Bukan hal yang misterius lagi. Oleh karena itu, fenomena misterius yang disebutkan di atas, mereka bukan lagi misteri bagi yang bisa melihat. Di masa hidup Sang Buddha, ketika hanya Sang Buddha dan murid-murid arahatnya yang mampu mengerti keseluruhan Dhamma yang bersifat misterius, maka hanya mereka inilah yang bisa melihat setiap misteri. Hal-hal tersebut bukanlah pengetahuan umum. Banyak orang saat itu yang tidak mampu mengetahui misteri-misteri seperti itu. Paling-paling mereka hanya pernah mendengar dan setelah dipertimbangkan, mereka percaya dan puas. Meskipun mereka belum pernah mengalami sendiri. Mereka yang juga mempertimbangkan hal itu, menolak untuk mempercayainya. Ini menjadi rintangan dalam prakteknya, menghalangi mereka untuk mengikuti jejak Sang Buddha dan para arahat. Hal yang sama juga terjadi hari ini. Hanya mereka yang mempunyai kemampuan untuk melihat perwujudan-perwujudan itu bisa memecahkan rahasia misterinya. Untuk yang lain itu, semua hanyalah kabar angin desas-desus. Apakah kita memilih untuk mempercayainya atau tidak, akan sulit untuk mencari bukti-bukti ilmiah. Aku pun juga punya alasan yang meragukannya. Maka aku berusaha untuk tidak berat sebelah dan hanya menulis cerita Acaryaman seperti yang diceritakan olehnya dan oleh pengikut-pengikut seniornya. Meskipun pengetahuanku dalam hal ini tidak begitu dalam, harus kuakui bahwa aku benar-benar mempunyai rasa hormat dan keyakinan yang mendalam terhadap Acaryaman. Jika seseorang yang kupercaya datang dan menganjurkan bahwa aku menukar hidupku ini untuk Acaryaman dengan tujuan supaya ia bisa kembali dari kematian dan mengajar lagi, menunjukkan bahwa kebodohanku tidak akan pernah bisa mengajarkan kebenaran, aku akan segera setuju. Dengan catatan, aku bisa menegaskan bahwa ia mengatakan yang sejujurnya. Jika ia menjamin bahwa Acaryaman akan kembali dengan ditukar nyawaku, maka aku akan segera mengatur kematianku sendiri dan tanpa tertunda. Kenyataannya, aku sudah lama juga sedikit terganggu dengan kebodohan ini. Meskipun tak seorang pun meminta untuk menukar hidupku untuk kembalinya Acaryaman, aku selalu merasa kecewa ketika menulis riwayat hidupnya ini. Aku tidak bisa mengingat banyak hal yang ia ceritakan panjang lebar. Karena ingatanku yang kurang bagus, aku sudah lupa banyak hal yang ia katakan. Aku merasa menyesal juga dengan apa yang bisa kuingat dan ceritakan kembali. Sedikit yang masih tersisa di ingatan ini, seperti hewan piaraan yang selalu menempel ke pemiliknya dan tidak pernah lari meninggalkannya apapun yang terjadi. Apa yang kutulis di sini hanyalah untuk merangsang pembaca, karena kata-kata tidaklah cukup untuk menyampaikan kemisteriusan banyak hal. Di zaman modern di Thailand, Acaryaman bertanggung jawab untuk menyegarkan kembali minat akan pengertian mengenai hal di dalam ataupun di luar diri sendiri. Meskipun hanya beberapa orang saja yang bisa berharap untuk melihat perwujudan misterius seperti yang dialami Acaryaman. Sepertinya Acaryaman berlatih untuk penglihatan yang tajam dan pengertian yang jelas. Ketika kita semuanya berlatih dengan penuh kebodohan dan oleh karena itu tidak bisa melihat seperti Acaryaman, bahwa sangat sedikit di sini yang ditulis mengenai kemampuannya yang luar biasa adalah karena kegagalanku untuk berminat di dalam hal-hal tersebut
ketika dijelaskan oleh Acaryaman. Hal ini merupakan tanda untuk membuktikan kita yang tidak begitu cakap dalam pengertian bahwa hal-hal ini ada meskipun mereka tidak nampak. Sama halnya, Sang Buddha adalah orang pertama yang mencapai penerangan sempurna dan yang pertama melihat banyak fenomena misterius. Pencapaian yang pada akhirnya murid-murid arahat juga bisa mewujudkan dan menyaksikan sendiri. Di masa itu, perwujudan-perwujudan yang tidak pada umumnya yang dapat dilihat oleh Acaryaman bukanlah hal yang misterius lagi bagi mereka yang punya kemampuan yang sama. Hal ini terlihat jelas di kejadian aneh lain, dan yang meskipun cukup meyakinkan akan membangkitkan keraguan-raguan di antara mereka yang sangsi. Ketika Acaryaman tinggal di wihara Banongpyu, di daerah itu ada wanita tua berjubah putih yang mempunyai rasa hormat tinggi kepada Acaryaman. Datang ke wihara dan menceritakan pengalamannya ketika bermeditasi. Suatu saat, ketika ia bermeditasi di malam hari, cita wanita tua ini menyatu, masuk ke samadhi. Tetap duduk diam di posisi, ia mulai melihat seperti lengan gurita atau benang tipis yang keluar dari citanya menjauhi tubuhnya. Rasa keingintahuannya bangkit, dan ia ikuti citanya kemana perginya. Sedang melakukan apa dan kenapa? Ketika melakukan hal ini, ia menemukan bahwa arus kesadaran yang lembut ini sedang menyiapkan tempat kelahiran baru di rahim keponakannya yang juga tinggal di desa yang sama. Meskipun ia sendiri masih hidup, penemuan ini mengejutkan ia. Maka ia bawa kembali cita itu ke tempat asalnya dan bangun dari samadhi. Ia benar-benar merasa terganggu ketika mengetahui bahwa keponakannya sedang 1 bulan hamil. Keesokan harinya, ia bergegas pergi ke wihara dan menceritakan semua itu ke Acaryaman. Mendengarkan dengan baik-baik tanpa menyela, banyak para biku di situ yang ikut mendengar. Karena tidak pernah mendengar cerita yang seperti itu, semuanya merasa bingung dengan keganjilan itu. Aku benar-benar tertarik dengan peristiwa ini dan bagaimana Acaryaman akan menjawab wanita tua ini. Duduk menahan nafas penuh rasa ingin tahu, semua mata menuju Acaryaman menunggu jawabannya yang duduk dengan mata tertutup dan menasehati wanita tua ini apa yang sebaiknya ia lakukan. Lain kali, jika citamu menyatu dengan ketenangan, perhatikan baik-baik arahnya. Jika kamu melihat bahwa citamu pergi keluar lagi, maka sebaiknya kamu konsentrasikan bagaimana memotong hal itu dengan kebijaksanaan. Jika kamu bisa memotongnya dengan kebijaksanaan, maka hal itu tidak akan terulang lagi. Tetapi sangat penting untuk memperhatikannya dengan baik-baik dan kemudian konsentrasikan untuk memotongnya dengan kebijaksanaan. Janganlah hal ini dilakukan dengan setengah hati. Karena kalau tidak, kamu akan terlahir lagi di rahim keponakanmu. Aku yakin tanpa ragu-ragu mengenai hal ini. Setelah menerima nasihat ini, wanita tua itu pulang ke rumah. 2 hari kemudian, ia kembali ke wihara itu dengan ceria dan bahagia. Tanpa butuh pengetahuan yang khusus untuk mengetahui dari raut mukanya bahwa ia telah menjalankan nasihat itu dengan sukses. Acaryaman mulai menanyainya sesaat ia duduk. Apa yang terjadi? Bisakah kamu mencegah terlahir kembali dari rahim keponakanmu sesaat kamu masih hidup? Iya, aku potong tali hubungan itu di malam pertama.
Sesaat ketika citaku menyatu dengan ketenangan yang penuh, aku pusatkan pikiran ini di hal itu. Dan kemudian dengan jelas kulihat apa yang telah kulihat sebelumnya. Jadi aku pusatkan perhatianku untuk memotongnya dengan kebijaksanaan seperti yang telah kau katakan, sampai akhirnya patah. Kemudian tadi malam aku perhatikan lagi baik-baik dan aku tidak menjumpainya lagi. Sudah lenyap tanpa bekas. Hari ini aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku harus datang untuk menceritakan hal ini. Ini adalah contoh yang baik. Betapa lembutnya cita kita. Hanya seseorang yang sudah berlatih meditasi bisa melihatnya. Tidak ada cara lain. Kamu hampir jatuh menjadi mangsa kilesa yang telah kamu siapkan untuk masuk terlahir di rahim keponakanmu tanpa kamu ketahui. Sangat bagus kamu bisa mengetahuinya saat meditasi dan bisa mengkoreksi pada saat yang tepat. Tidak lama setelah arus cita bibi itu ke rahim keponakannya dipotong, keponakan ini mengalami keguguran bayi. Memotong tali hubungan itu untuk selamanya. Sesudah itu, para biku di wihara mulai merenungkan dua hal berhubungan dengan kejadian itu. Yang pertama, mengenai kelahiran kembali seseorang yang masih akan mati, dan yang kedua, mengenai keguguran. Karena wanita tua itu tidak pernah berbicara tentang hal ini kepada siapapun di desa itu, maka tidak ada yang tahu tentang halnya. Tetapi karena telah mendengar peristiwa ini sehubungan dengan Acaryaman, para biku tahu jelas kejadiannya. Hal ini mencetuskan beberapa pertanyaan. Maka para biku meminta untuk dijelaskan oleh Acaryaman untuk pertanyaan, bagaimana seseorang yang belum mati bisa dilahirkan di rahim yang lain? Ia menjawab seperti ini. Ia hanya melakukan persiapan untuk dilahirkan, tetapi proses itu belum selesai. Sering terjadi bahwa persiapan itu dilakukan sebelum prosesnya selesai. Di dalam peristiwa ini, ia melakukan persiapan, tetapi ia belum menyelesaikannya. Oleh karena itu, tidak bisa dikatakan seseorang telah dilahirkan kembali ketika ia masih hidup. Tetapi jika ia tidak bisa melihat, maka ia akan pasti sudah selesai mendirikan rumahnya yang baru di rahim keponakannya. Untuk pertanyaan yang kedua, bukankah memotong arus cita yang merupakan tali hubungan wanita tua itu dengan keponakannya sama halnya dengan membunuh kehidupan? Maka ia jawab seperti ini. Apa yang dibunuh? Ia hanyalah memotong arus citanya sendiri. Ia tidak membunuh makhluk hidup. Cita yang sejati tetap hidup di dalam tubuh wanita itu. Ia hanya mengirim benang tipis untuk berpalang dengan keponakannya. Tetapi setelah ia menyadari hal ini, ia potong arus keluarnya cita ini untuk memutuskan hubungan itu. Dan hanyalah itu. Hal penting di kejadian ini adalah Acaryaman tidak menyangkal wanita tua itu ketika ia bercerita bagaimana citanya telah pergi untuk menyediakan tempat baru di rahim keponakannya. Ia tidak membantah kebenaran pengalaman wanita tua itu dengan berkata bahwa ia keliru, ataupun bahwa seharusnya ia mempertimbangkan lagi kebenaran dugaan-dugaannya. Tetapi ia menanggapi langsung pengalaman tersebut. Cerita ini sangatlah membangkitkan rasa ingin tahu. Karena pada kenyataannya ada alasan kuat bahwa cita wanita itu pergi ke keponakannya. Wanita ini berkata
bahwa ia selalu sayang dengan keponakannya, sering berhubungan dan selalu bergurau dengannya. Tetapi ia tidak pernah mencurigai adanya hal yang lain yang tersembunyi di balik hubungan itu. Menunggu untuk menyelinap dan menyebabkan terlahir kembali sebagai anak dari keponakannya sendiri. Jika Acharyaman tidak membantu memecahkan masalah ini, maka ia akan pasti terlahir kembali dari rahim wanita muda itu. Acharyaman berkata bahwa ini adalah di luar kemampuan manusia biasa untuk mengerti betapa luar biasanya keruwetan cipta kita, yang membuat betapa sulitnya bagi mereka untuk mengawasi cipta dan menghindari hal-hal yang membahayakan keselamatan mereka. Jika wanita itu tidak menguasai dasar-dasar meditasi, maka ia tidak akan mampu mengerti bagaimana cara cipta berfungsi dalam kehidupan dan kematian. Oleh karena itu, meditasi samadhi adalah cara yang ampuh untuk menghadapi cipta, terlebih lagi saat kritis dalam kehidupan ini, di mana perhatian dan kebijaksanaan adalah sangat penting untuk memahami dan merawat cipta kita. Ketika kita mahir dan cakap dalam hal ini, mereka bisa menghalangi dan menetralisir kesakitan, supaya batin kita tidak terlalu menderita di saat kematian. Baiklah, untuk sementara saya hentikan pembacaan sub pokok bahagian dari misteri lain. Sisanya akan saya bacakan pada video part 38b. Kalena dhamma savanang etam mangkala muttamaṃ